Simak laporan jurnalis Metro TV Jose Nicole dari kawasan perairan di sekitar pantai Tanjung Pasir. Pemirsa, pembongkaran pagar laut ilegal fase ketiga tepatnya pada hari Kamis 23 Januari 2025 ini masih berlangsung dan diproyeksikan akan berlangsung hingga sore hari. Saat ini kami sedang berada di wilayah perairan, tepatnya di wilayah Cituis, Tangerang, Banten yang menjadi salah satu lokasi dilintasi oleh pagar laut sepanjang 30,16 km. Kita akan menggambarkan bagaimana pantauan daripada kondisi pagar bambu. Pemirsa, ini merupakan salah satu wilayah di mana pagar bambu yang sempat dipasangkan segel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan segel tersebut sudah dilepas karena pada tinjauan hari ini juga diwakili oleh Polsus atau Polisi Khusus Kelautan, karena memang upaya pencabutan tersebut sebagai sebuah landasan hukum yang sah agar kembali dibuka untuk dilakukan upaya pembersihan. Dan apabila dibandingkan beberapa waktu yang lalu, pemirsa, kita melihat bahwa kondisi daripada pagar laut ini sudah berada dalam kondisi yang tidak sekokoh sebelumnya dan sudah lebih didekonstruksikan begitu ya, karena memang upaya terhadap pembersihan dan juga pengangkatan ini sudah berlangsung sejak beberapa hari yang lalu. Dan hingga siang hari ini, pemirsa, sudah lebih dari 500 meter pagar laut yang sudah diangkat dan dibersihkan begitu ya. Dan untuk lebih lanjutnya kami akan langsung berbincang dengan pengendali lapangan daripada operasi pembersihan pagar laut ini dengan Kapten Samuel Sandi. Pak Sam, terima kasih. Hingga siang ini, Pak, menuju sore ini ditargetkan jarak berapa nih Pak yang dibersihkan dari pagar laut ini? Sampai dengan hari ini kita targetnya 2 kilo dari Bapak Dirjen, target 2 kilo yang kita harus selesaikan hari ini. Dengan pembagian sektor untuk Kementerian Kelautan Perikanan dapat sektor yang di Cituis. Harapannya nanti kita akan bertemu dengan aparat yang lain yang membersihkan dari arah timur. KKP akan bersihkan dari arah barat menuju timur. Jadi kita akan bertemu sama-sama bersih nanti di tengah, nanti di dekat Tanjung Pasir. Begitu. Pak, apakah sebelum melakukan operasi hari ini hal-hal yang berkaitan dengan cuaca itu juga dimonitoring Pak? Karena kan beberapa lama terakhir ini sepertinya tidak pasti gitu ya Pak ya? Ya, sebelum kita turun kita udah cek informasi dari BMKG terkait dengan cuaca. Makanya tadi kita turun lebih pagi. Harapannya di sore hari ketika gelombang tinggi kita sudah tidak beraktivitas. Kita sambung lanjut lagi untuk besok pagi dengan cuaca yang lebih teduh lagi. Seperti itu. Pak Sam, evaluasi fase pertama dan fase kedua itu apa yang paling konkret sehingga mengubah cara pembersihan di fase ketiga ini? Memang yang mungkin di fase sebelumnya ya, pertama masih banyak menggunakan pencabutan secara manual, tetapi dari kemarin dan hari ini dari KKP sudah mencabut menggunakan takbut. Jadi kita ikat berapa tali dari 50 bambu, 100 bambu kita ikat kemudian ditarik sekaligus dengan takbut. Itu sangat efektif. Artinya bahwa jarak yang dicabut itu akan lebih jauh, lebih efektif daripada cabut secara manual. Nanti para pagar bambu yang dibongkar begitu, Pak Sam, itu ditaruh di mana Pak? Tadi kita sudah over ke nelayan, tadi kebetulan ada dari HNSI tadi mengambil bambu-bambu yang dicabut supaya tidak membuat sampah di laut, tidak berbahaya terhadap navigasi kapal-kapal yang lain juga, tidak berhamburan di laut. Jadi bambunya itu kita serahkan ke nelayan untuk dibawa ke darat dan dikumpulkan di darat sebagai barang bukti nanti. Pak, pola-pola sebelumnya kan menunjukkan bahwa pada sore hari ini terjadi dinamika cuaca yang kurang suportif begitu ya Pak ya. Kalau untuk hari ini sendiri Pak, pada tanggal 23 ini ditargetkan selesai jam berapa Pak? Kami targetnya selesai sampai jam 4 sore atau jam 5 sore. Nanti kita lihat cuaca, kalau memang cuaca memungkinkan kita target sampai jam 5. Baik, terima kasih, ya, makasih Pak Sam atas waktu dan keterangan. Dan itu pemirsa tadi keterangan daripada pengendali lapangan dari operasi pembongkaran pagar laut pada fase ketiga pada siang menjelang sore hari ini. Dari Tangerang, Banten, Jose Nicole Suaritiasa, Metro TV. Memasuki hari ketiga operasi pencarian orang hilang, tim gabungan kembali menemukan satu jenazah korban bencana tanah longsor di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Korban ini diketahui bernama Diyatno, warga desa Gumelem, Kecamatan Petung Kriyono, pemirsa. Pada saat ditemukan, posisi korban berada 200 meter dari rumah sekretaris desa Kasimpar yang menjadi tempat berlindung beberapa warga pada saat hujan deras. Keponakan korban mengatakan bahwa pamannya ditemukan tertimbun material longsor sedalam 2 meter. Korban bisa dikenali pada saat tim gabungan melakukan evakuasi dan membawa jenazah ke Puskesmas Petung Kriyono dari ciri kaki kanan yang mengalami disabilitas. Dan pada saat kejadian, korban baru saja pulang dari acara, namun karena hujan deras, korban kemudian berlindung di rumah sekretaris desa yang kemudian mengalami longsor.
Dengan temuan satu jenazah ini, jumlah korban meninggal akibat longsor yang terjadi adalah 22 orang, korban luka sebanyak 13 orang dan 4 orang hilang. Tim K9 Polda Jawa Tengah bersama tim SAR menemukan jenazah bayi berusia 5 bulan yang tertimbun tanah longsor di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah hari Rabu 22 Januari kemarin, pemirsa. Korban bayi ini bernama Abian. Tubuh Abian ditemukan dalam keadaan tertutup selendang di bawah spring bed yang tersangkut pohon bambu di dekat aliran air. Paman Abian yang ikut dalam penggalian ini tidak mampu menahan tangis saat menyaksikan regu penolong menemukan Abian. Sementara itu, ibu Abian juga tewas dalam bencana longsor ini. Sedangkan sang ayah kini belum diketahui keberadaannya. Proses pencarian korban longsor dan banjir bandang masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Diharapkan dapat kembali menemukan korban lainnya yang mungkin masih tertimbun. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.